Selamat sore Pak Adi dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teori belajar DNS. Di sini kami mengambil judul Permainan dalam Pembelajaran Matematika Sekolah Dasar. Sebelum itu, izinkanlah saya memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, Stellerin Elva Yuniar dengan NIM 18 14 14 013. Yang kedua, Bernadetta Natalia dengan NIM 18 14 14 016 dan dengan saya sendiri, Melania Asti dengan NIM 18 14 14 029. Pada presentasi kali ini, kami membahas mengenai latar belakang, pengertian teori belajar DNS, tahapan-tahapan teori belajar DNS, prinsip teori belajar DNS, metode teori belajar DNS, dan implementasi teori belajar DNS. Latar belakang yang melandasi kami dalam mempelajari teori belajar DNS yaitu belajar matematika berguna untuk mempersiapkan peserta didik agar mampu menggunakan pola pikir mereka dalam kehidupan sehari-hari dan dalam mempelajari ilmu pengetahuan. Namun, di sekolah dasar sendiri, pembelajaran matematika masih dianggap abstrak. Oleh karena itu, peserta didik di sekolah dasar masih perlu bantuan media dalam mempelajarinya. Sehingga pendidik dalam menjelaskan materi harus menggunakan alat peraga. Oleh karena itu, pendidik perlu menerapkan sistem belajar yang dapat menjadi daya tarik peserta didik. Contohnya, bagi peserta didik sekolah dasar, mereka biasanya tertarik pada sebuah permainan. Nah, dalam permainan ini terdapat pada teori DNS. Pada teori belajar DNS ditekankan pada pembentukan konsep-konsep melalui permainan yang mengarahkan pada pembentukan konsep suatu materi tertentu. Berikut akan kami jelaskan mengenai apa saja yang terdapat pada teori belajar DNS. Zoltan P. Dennis adalah seorang matematikawan yang memusatkan perhatiannya pada cara-cara pengajaran terhadap siswa-siswa. Dasar teorinya bertumpu pada Piaget, dan pengembangannya diorientasikan pada siswa-siswa sedemikian rupa sehingga sistem yang dikembangkan itu menarik bagi siswa yang mempelajarinya. Dennis berpendapat bahwa pada dasarnya matematika dapat dianggap sebagai studi tentang struktur, memisah-misahkan hubungan-hubungan di antara struktur-struktur dan mengkategorikan hubungan-hubungan di antara struktur-struktur. Seperti halnya dengan Brunner, Dennis mengemukakan bahwa tiap-tiap konsep atau prinsip dalam matematika yang disajikan dalam bentuk yang konkret akan dapat dipahami dengan baik. Ini mengandung arti bahwa jika benda-benda atau objek-objek dalam bentuk permainan akan sangat berperan bila dimanipulasi dengan baik dalam pengajaran matematika. Perkembangan konsep matematika menurut Dennis dapat dicapai melalui pola berkelanjutan, yang setiap seri dalam rangkaian kegiatan belajar dari konkret ke simbolik. Tahap belajar adalah interaksi yang direncanakan antara yang satu segmen, struktur pengetahuan dan belajar aktif, yang dilakukan melalui media matematika yang disalin secara khusus. Menurut Dennis, permainan matematika sangat penting, sebab operasi matematika dalam permainan tersebut menunjukkan aturan secara konkret dan lebih membimbing dan menajamkan pengertian matematika pada anak didik. Dapat dikatakan bahwa objek-objek konkret dalam bentuk permainan mempunyai peranan sangat penting dalam pembelajaran matematika jika dimanipulasi dengan baik. Tahapan-tahapan teori belajar DNS. Pembelajaran dalam teori DNS terdapat beberapa tahapan, yaitu pertama, permainan bebas atau free play. Tahap paling awal dari teori DNS adalah permainan bebas, yang merupakan tahapan pembentukan konsep, terdiri atas aktivitas tidak struktur dan tidak terarah. Pada tahap ini, peserta didik diberikan kebebasan untuk memahami konsepnya masing-masing, yang memungkinkan mereka mengadakan eksperimen dari konsep tersebut. Tahapan ini merupakan tahapan yang penting, karena melalui permainan bebas, mereka diperkenalkan dengan konsep melalui interaksi yang memuat representasi dari konsep tersebut. Dalam tahapan ini, peserta didik membentuk struktur mental dan sikap mempersiapkan diri dalam memahami konsep. Kedua, permainan yang menggunakan aturan atau games. Setelah permainan bebas terlaksana, selanjutnya melakukan permainan yang menggunakan aturan. Pada tahap ini,
peserta didik mulai meneliti pola-pola dan keteraturan pada suatu konsep. Setelah mendapatkan aturan-aturan tersebut, mereka siap bermain permainan yang berkaitan dengan konsep. Dengan melakukan permainan, peserta didik dapat melakukan analisis terhadap struktur matematika. Semakin banyak permainan yang dilakukan, maka akan semakin jelas konsep yang akan dipahami karena mereka mendapatkan berbagai pengalaman dari permainan itu. Ketiga, permainan kesamaan sifat atau searching for communication. Tahap ini dilakukan setelah peserta didik melakukan permainan yang menggunakan aturan. Pada tahap ini, peserta didik mencari kesamaan sifat dari permainan yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam melakukan pencarian sifat ini, mereka dapat dibantu untuk mentranslasikan persamaan struktur dari permainan satu ke permainan lain tanpa mengubah sifat-sifat abstrak yang ada pada permainan sebelumnya. Keempat, permainan representasi atau representation. Tahap ini adalah tahap peserta didik mengambil sifat dari beberapa situasi yang sama. Setelah peserta didik mendapatkan kesamaan sifat yang terdapat dalam situasi-situasi tersebut, mereka menentukan representasi dari suatu konsep. Representasi yang dibuat akan bersifat abstrak. Hal ini akan mengarahkan mereka kepada pengertian struktur matematika yang abstrak sesuai dengan konsep yang sedang dipelajari. Kelima, permainan dengan simbolisasi atau symbolization. Permainan dengan simbolisasi adalah tahap di mana peserta didik merumuskan representasi dengan simbol-simbol atau perumusan verbal yang sesuai dengan konsep tersebut. Terakhir, permainan dengan formalisasi atau formalization. Pada tahapan yang terakhir ini, peserta didik diminta untuk mengurutkan sifat-sifat baru dan kemudian merumuskan sifat-sifat baru. Berikut saya akan menjelaskan prinsip belajar DNS. Menurut DNS, pembelajaran matematika itu harus memperhatikan 4 prinsip. Yang pertama, prinsip dinamik. Prinsip ini mengatakan bahwa peserta didik dalam mempelajari sesuatu harus melalui proses penjelasan dan eksperimen untuk membentuk atau menemukan satu konsep matematika. Nah, dalam hal ini kita sudah mengalami seperti belajar matematika sebelumnya, kita diberi penjelasan oleh pendidik, kemudian pendidik memberikan kita contoh soal, dan kemudian pendidik meminta kita atau meminta peserta didik untuk melakukan eksperimen atau uji coba atau dengan mengerjakan soal-soal latihan diberikan. Nah, hal ini berguna untuk mengetahui bagaimana pemahaman peserta didik. Yang kedua, prinsip konstruktivis. Prinsip konstruktif ini mengatakan bahwa suatu proses pembelajaran matematika haruslah melalui proses pengkonstruksian, yaitu dari sifat-sifat atau hal-hal yang ditemukan melalui sejumlah kegiatan yang terurut, kemudian disusun suatu hubungan untuk memperoleh suatu konsep matematika. Atau dengan kata lain, seseorang haruslah memahami konsep sebelum memahaminya dengan analisa yang logis. Nah, dalam hal ini, sebagai contoh yaitu dalam mengerjakan soal cerita. Nah, dalam mengerjakan soal cerita, kita harus memahami terlebih dahulu apa yang diketahui pada soal, apa yang ditanyakan pada soal. Kemudian, kita menjawabnya secara terurut, dimulai dari apa yang diketahui, ditanya, dijawab, kemudian menuliskan kesimpulannya. Yang ketiga, prinsip variabilitas matematik. Dalam pembelajaran matematika memiliki suatu konsep yang mengandung berbagai variabel yang bervariasi, sehingga pembelajaran terhadap suatu konsep haruslah memperhatikan variabel-variabel tersebut. Ini dimaksud variabel yang bervariasi, itu adalah biasanya di suatu konsep mengandung beberapa metode yang harus dikerjakan. Nah, metode-metode tersebutlah yang merupakan variabel-variabel yang bervariasi. Dan yang keempat adalah prinsip variabilitas perseptual. Dalam pembelajaran matematika, perlu adanya suatu akomodasi mengenai situasi-situasi yang berbeda untuk setiap konsep. Hal ini berarti bahwa apabila dalam pembelajaran suatu konsep matematika, agar konsep tersebut bisa dipahami dengan baik, maka haruslah diberikan berbagai contoh atau perspektif-perspektif yang berbeda mengenai konsep tersebut. Dalam hal ini, biasanya pendidik memberikan berbagai atau beberapa macam soal mengenai konsep matematika yang diajarkan. Nah, hal ini berguna bagi
peserta didik untuk mengambil atau untuk memahami konsep matematika yang diajarkan tersebut. Pada sebelumnya, sudah dijelaskan mengenai Dines berpendapat bahwa pada dasarnya, matematika dapat dianggap sebagai studi tentang struktur. Salah satu hal yang menyenangkan bagi anak didik di sekolah dasar adalah permainan, karena dunia anak tidak lepas dari permainan. Anak dan permainan merupakan dua pengertian yang hampir tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Hal ini berarti bahwa anak-anak tidak dapat dipisahkan dari permainan. Bagi anak, bermain merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditinggalkan. Oleh karena itu, sangatlah tidak bijaksana jika seorang anak dijauhkan dari permainan atau dilarang untuk bermain. Permainan merupakan hal yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia, terutama anak-anak. Permainan adalah suatu perbuatan yang mengandung keasikan dan dilakukan atas kehendak diri sendiri. Beban tanpa paksaan dengan tujuan untuk mendapatkan kesenangan pada waktu melakukan kegiatan tersebut. Dengan demikian, jika seorang anak melakukan kegiatan dengan asik, bebas, dan mendapatkan kesenangan pada waktu melakukan kegiatan tersebut, maka anak itu akan merasa sedang bermain-main. Jika pendapat ini diterapkan pada pembelajaran matematika, maka pembelajaran itu merupakan hal yang menyenangkan bagi anak. Permainan interaktif merupakan suatu permainan yang dikemas dalam pembelajaran, sehingga anak didik menjadi aktif dan senang dalam belajar. Oleh karena itu, jika guru dapat mengemas permainan sebagai media maupun pendekatan dalam belajar matematika bagi anak, maka anak akan senang belajar matematika sehingga menjadi efektif untuk mendapatkan hasil belajar yang optimal. Selanjutnya, implementasi teori DNS. Salah satu materi yang dapat diterapkan dengan menggunakan teori DNS adalah materi operasi perkalian. Kami memberikan sebuah permasalahan, yakni jumlah semua kelereng pada kotak. Kegiatan ini bertujuan agar peserta didik dapat memahami konsep dari perkalian. Kegiatan kali ini terdapat beberapa langkah-langkah. Yang pertama, langkah pertama permainan bebas. Pada permainan ini perlu disediakan 3 buah kotak, masing-masing dinamakan kotak A, kotak B, dan kotak C. Kemudian, perlu disediakan juga beberapa kantong yang berisikan 2 buah kelereng. Isikan kotak A, B, dan kotak C dengan 1 buah kantong masing-masing. Di sini, kemungkinan jawabannya, kotak A akan berisikan 2 buah kelereng, kotak B berisikan 2 buah kelereng, dan kotak C juga berisikan 2 buah kelereng. Langkah kedua, permainan dengan aturan. Peserta didik diberikan pertanyaan terkait jumlah kelereng seperti berapa jumlah kelereng pada masing-masing kotak apabila kotak A dimasukkan 2 kantong kelereng, kotak B 3 kantong kelereng, dan kotak C 1 kantong kelereng. Kemungkinan jawaban dari pertanyaan ini adalah kotak A 4 kelereng dengan aturan 2 tambah 2, kotak B 6 kelereng dengan aturan 2 tambah 2 tambah 2, dan kotak C 2 kelereng. Langkah ketiga, mencari kesamaan sifat. Melalui kegiatan sebelumnya, peserta didik menentukan banyaknya jumlah kelereng pada masing-masing kotak dengan pola 2 ditambah 2 ditambah 2 dan seterusnya hingga ditambah 2. Banyaknya penjumlahan 2 ini sebanyak N yang merupakan banyaknya kantong berisi kelereng yang masuk ke tiap kotak. Langkah keempat, permainan dengan representasi. Di sini, peserta didik menghitung jumlah kelereng yang dimasukkan pada masing-masing kotak dengan menggunakan aturan-aturan yang telah ditemukan pada langkah sebelumnya. Langkah kelima, permainan dengan simbolisasi. Dari langkah sebelumnya, peserta didik menentukan rumus dengan pola yang telah muncul. Rumus yang dapat disimpulkan dari 2 ditambah 2 ditambah 2 dan seterusnya ditambah 2 dengan 2 sebanyak N adalah
N dikali 2. Langkah ke-6, permainan dengan formalisasi. Peserta didik menyelesaikan permasalahan serupa menggunakan rumusan yang telah diketahui sebelumnya. Kesimpulan dari presentasi ini, DNS mengemukakan bahwa tiap-tiap konsep atau prinsip dalam matematika yang disajikan dalam bentuk yang konkret akan dapat dipahami dengan baik. Ini mengandung arti bahwa jika benda-benda atau objek-objek dalam bentuk permainan akan sangat berperan bila dimanipulasi dengan baik dalam pengajaran matematika. Menurut DNS, permainan matematika sangat penting sebab operasi matematika dalam permainan tersebut menunjukkan aturan secara konkret dan lebih membimbing, serta menajamkan pengertian matematika pada anak didik. Pembelajaran dengan teori DNS terdapat 6 tahapan, yakni permainan bebas atau free play, permainan yang menggunakan aturan atau games, permainan kesamaan sifat atau searching for communication, permainan representasi atau representation, permainan dengan simbolisasi symbolization, dan permainan dengan formalisasi atau formalization. Selain itu, terdapat 4 prinsip dalam pembelajaran matematika menurut DNS, yakni prinsip dinamik, prinsip konstruktivitas, prinsip variabilitas matematik, dan prinsip variabilitas perseptual. Metode pembelajaran dengan teori DNS berupa permainan yang membuat anak senang untuk belajar matematika. Implementasi teori belajar DNS dapat dilakukan pada materi operasi perkalian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.